orang yang miliarder dari bawah sampai miliarder itu lengkap. Itu pakai biaya, Gus? Tidak pakai biaya. Kalau ke rumah sakit pakai biaya. Kalau sakit jantung, koroner itu pasang ring itu yang paling murah 75 juta. Masya Allah. Yang paling mahal bisa sampai 110, 120 juta. Tapi sama saya 0% untuk keuangannya. Gratis ini? Gratis. Masya Allah. Mudah-mudahan sama Allah ditambah rezekinya Gus sekeluarga. Amin. Iya benar-benar Gus. Saya kalau lihat di YouTube, TikTok pasien Gus ini banyak yang mengeluh sakit jantung koroner ya. Iya, jantung koroner. Ada stroke, kista, kanker rahim dan lain-lain. Jika di rumah sakit betul yang disampaikan Gusmu itu sampai puluhan hingga ratusan juta. Iya. Kalau di sini kok bisa tanpa biaya itu loh Gus. Iya. Terus ini sodako atau bagaimana Gus? Oh iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya mengantarkan banyak kawan-kawan yang lagi ingin berobat ke Kiai atau Gusmu Pasuruan. Mereka juga taunya juga dari YouTube ya. Dan insya Allah bagi teman-teman yang yakin atau percaya bahwa Gusmu ini bisa menolong kita krono Allah ya. Banyak sudah pasien yang sembuh. Nah ini jalannya ya. Jalan Pantura, Pasuruan, Banyuwangi. Nah ini kita masuk ke Desa Sambirjo. Ancer-ancernya ini ya dari terminal. Kalau dari jurusan Surabaya nih masuk ini ya. Dari terminal baru 1 km Jalan Pantura masuk Gang Sambirjo ini. Kira-kira sekitar 100 meter dari Gapura tadi ya, itu kediaman Gusmu. Nah itu di depan sudah kita lihat, pelan-pelan aja. Ini pelan-pelan sih, terus jalan. Ini masuk di Sambirjo, Pasuruan RT 2 RW 1 Kota Pasuruan. Dibuka mulai pukul setengah 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Tertulis seperti demikian, tapi pada kenyataannya karena pasien selalu membludak, itu Gusmu menerima pasien hingga sampai pukul 11 atau jam 12 malam. Jadi setiap harinya sekitar 100 pasien. Kalau ada lebih dari 100 pasien, daftar dulu ya, masuk ke hari berikutnya. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri pasien-pasien yang ditangani oleh Gusmu. Insya Allah berjodoh sehat, berjodoh sembuh kembali setelah berobat di sini. Karena Allah tentunya ya. Itu beliaunya. Kita intip sedikit. Ini antrian. Oke teman-teman, kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat secara langsung pengobatan alternatif Gusmu. Tapi sebelumnya kita wawancara dulu ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ketemu pagi ini dengan Gusmu. Boleh saya bincang-bincang Gus? Boleh, monggo. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ini Gus, mohon maaf sebelumnya. Iya, monggo, nopo. Iya. Gus, ini banyak yang bertanya-tanya juga. Ini ya. Boleh diceritakan tentang siapa sejatinya Gusmu secara singkat aja Gus. Kan ada beberapa yang tahu Gusmu itu spiritual, alternatif spiritual. Tapi ada beberapa juga yang nggak tahu. Lah ini barangkali yang nggak tahu nih, Gusmu siapa, kayak gitu iya. Gusmu. Saya alhamdulillahirabbil alamin dilahirkan seorang ibu yang insya Allah solehah. Saya lahir dari tahun 76, dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah saya dididik sama orang tua saya, guru saya, lebih baik kamu menolong daripada ditolong. Lebih baik kamu memberi daripada diberi, seperti itu Mbak. Ya, pada intinya, pokoknya saya itu tidak ada lelahnya menolong sesama. Iya Gus, alhamdulillah. Berbuat baik untuk selamanya. Untuk selamanya, sampai akhir hayat saya. Cita-cita saya masuk surga, bukan saya di dunia terus gitu. Iya, terus berarti ini untuk alternatif dipraktek di rumah gitu ya Gus ya? Iya di rumah, itu rumah juga rumahnya kakak sih. Gusmu masih belum punya rumah. Oh, belum punya rumah Gus? Belum punya rumah. Iya. Terus alasan Gusmu tertarik membidangi pengobatan spiritual atau pengobatan non medis ini
Apa ya Gus yang membuat Gus tertarik? Ya itu tadi kata orang tua saya dan guru saya, lebih baik kamu memberi daripada diberi, lebih baik kamu menolong daripada ditolong. Dan juga saya pernah membaca dan pernah mendengar di Mekah itu orang haji itu tidak ada yang dimakbulkan. Habis itu dimakbulkan oleh Allah karena ada pedagang kurma yang tidak punya juga, mau berangkat haji, dia gagal tidak berangkat haji karena uangnya dikasihkan terhadap tetangganya yang lagi sakit, mau berobat tidak punya uang, jadi uangnya itu dikasihkan oleh orang sakit itu tadi gitu, oleh tetangganya yang lagi sakit mencari tabib gitu. Ini sudah sedekah saya gitu, ini sudah haji saya gitu. Jadi dari situlah akhirnya sama Allah seluruh Mekah dimakbulkan sama Allah gitu. Jadi tertariknya saya di situ. Masya Allah. Jadi terinspirasi dari itu ya Gus ya. Itu. Dan juga memang hati nurani saya memang terpanggil. Ya, saya terpanggil gitu. Jadi dari hati saya sendiri gitu, Kak, semacam ada yang memberitahu kamu harus seperti ini gitu. Kamu harus seperti ini gitu. Harus tanpa pamrih gitu. Jadi saya memang tidak pernah mengobati pasien saya itu kaya itu miskin, saya langsung mengambil uangnya dari pasien yang sakit itu saya tidak pernah gitu. Terkecuali urusan lain gitu. Karena urusan kerja. Iya. Untuk pengobatan Gus Mu sampai viral sekali ini istimewanya di mana ya Gus? Karena pasiennya sembuh. Oh iya, karena pasien saya kan memang bisa dikatakan 99% itu sembuh semuanya, medis non medis. Iya. Kalau medis itu bisa terapi 1-2 kali sampai 3 kali. Kalau non medis insya Allah 1 kali, paling lama 2 kali. Kalau non medis. Segala macam penyakit. Segala macam penyakit. Viralnya ini kan dari yang jantung. Seluruh Indonesia Raya. Masya Allah. Dari RT sampai orang ibu kementerian, bapak kementerian, sampai pangkat-pangkat yang tinggi, letnan kolonel segala macam, orang yang miliarder dari bawah sampai miliarder itu lengkap. Itu pakai biaya Gus? Tidak pakai biaya. Kalau ke rumah sakit pakai biaya. Kalau sakit jantung koroner itu pasang ring itu yang paling murah 75 juta. Masya Allah. Yang paling mahal bisa sampai 120 juta. Tapi sama saya 0% untuk keuangannya. Gratis ini? Gratis. Masya Allah. Mudah-mudahan sama Allah ditambah rezekinya Gus sekeluarga. Amin. Iya benar-benar Gus. Saya kalau lihat di YouTube, TikTok pasien Gus ini banyak yang mengeluh sakit jantung koroner ya. Iya, jantung koroner. Ada stroke, kista, kanker rahim dan lain-lain. Jika di rumah sakit betul yang disampaikan Gus Mu itu sampai puluhan hingga ratusan juta. Iya. Kalau di sini kok bisa tanpa biaya itu loh Gus. Iya. Terus ini sodako atau bagaimana Gus? Oh ya, itu saya ngumpulin pahala untuk saya sendiri. Jadi dirinya ya seperti itu. Jadi saya menolong berarti menolong saya sendiri. Oh gitu Gus. Ya. Iya. Makanya di tulisan-tulisan di tempat pengobatan saya jangan pernah lelah menolong sesama. Dalam hakikatnya itu adalah menolong dirimu sendiri. Gitu. Masya Allah. Ini itu dari pikiran dan hati saya sendiri. Iya, ini bisa dicontoh ini. Iya. Ya menolong diri orang lain juga menolong diri sendiri. Iya. Itu ya Gus ya. Iya. Terus kalau untuk pemantauan selama proses kesembuhan pasien itu gimana Gus metodenya? Metodenya saya meditasi. Jadi saya setiap habis pengobatan itu saya mandi, saya sucikan diri saya sholat, lalu saya meditasi menyampaikan terhadap Allah karena yang menyembuhkan Allah, yang memberi sakit juga Allah. Betul. Saya dasari semuanya lillahi ta'ala karena semuanya dari Allah. Tidak ada apa-apanya diri saya, manusia semuanya di dunia ini tidak ada apa-apanya. Iya betul. Itu semuanya dari Allah. Gitu. Makanya, oh ya, biar dirahmati oleh Allah, biar dikasih hidayah, biar direstui pengobatan saya harus lillahi ta'ala, semuanya karena Allah. Jadi tidak ada nalar otak saya untuk keuangan gitu. Oh Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya tidak ada nalar untuk uang kaya gini-gini. Tapi alhamdulillah malah banyak orang yang nolong saya gitu. Diberi makan, diberi kue, diberi rokok, diberi pula, macam-macam. Iya betul. Kenapa? Bahas banyak sudah lah gitu. Selama menggeluti dunia spiritual, apa pernah mengalami hal-hal mistis Gus? Seperti apa itu misalnya? Oh ya sering sekali, apalagi waktu di Kalimantan dulu gitu, sering diteror. Dengan gaib kan orang kan mesti kan ada yang iri atau yang tidak suka kan gitu. Saya kan kalau bicara kalau non medis
jangan takut lawan Gusmu gitu. Di dalam hati Gusmu, Iya. aku sama Allah gitu. Oh betul. Padahal betul. tidak ada apa-apanya diri saya, aku ngandalin Allah gitu, Iya, ngandalin betul. Allah saya. Masya Allah, benar Gus. Tidak ada kekuatan memang Gus ya selain Iya, kekuatan selain Allah. kekuatan Allah gitu. Untuk- Jadi saya menang terus loh Mbak. Masya Jadi saya Allah. menang terus karena saya berpegangan kuat sekali sama Allah. Iya, Dan iya. saya serahkan diri saya terhadap Allah. Gitu. Iya, iya. Saya yakin Allah ya Rahman ya Rahim itu sudah titik poin saya itu. Gitu. Padahal saya tidak punya ilmu apa-apa. Tidak punya ilmu apa-apa. Makanya saya di foto saya itu, di pengobatan saya itu kan di foto saya kan ada tulisan aku tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Oh gitu. Terus Hanya- untuk hanya mengandalkan mendoakan kesembuhan pasien gitu. Iya, Iya. dari kepasrahan saya, dari keyakinan saya semuanya ini adalah dari Allah. Yang sakit, yang susah, yang sedih, yang naik pangkat, yang sembuh, semuanya dari Allah. Jadi semuanya tak kasihkan Allah. Masya Saya Allah. hanya memohon, saya hanya membaca, tidak punya apa-apa. Masya Allah. Seperti itu. Benar-benar Gusnya ini orangnya apa ya? Semeleh, rendah hati gitu ya Oh, Gus. gitu. Padahal yang ditolong sudah banyak ya Gus. Seluruh Indonesia bahkan sampai Mungkin luar pulau ya Gus. ya, sampai luar negeri, Malaysia. Oh, orang Iya, Malaysia sampai juga datang. Malaysia, ya. Banyak Masya juga Allah. yang mau berobat online di luar negeri, Singapura apa. Kalau berobat online itu gimana? Saya jadi lewat video call. Oh. Untuk sementara ini saya tidak melayani karena padat pasien. Oh, dulu pernah video call cuma sekarang dikurangi Iya, atau tidak melayani? Sekarang tidak melayani. Oh, tidak melayani. Jadi harus datang ya, Gus? Harus datang. Oh. Sampai ada yang di booking. Pokoknya Gusmu pesawatnya, hotelnya, makannya, di rumahnya ada berapa anak, berapa istri saya duitin semua. Saya tidak Saking berangkat. ingin sembuhnya Iya, Gus, saya dan mereka tidak berangkat. percaya di tangan Gusmu ini mereka sembuh Iya. karena Allah gitu Iya, ya Gus betul. ya. Tapi saya tidak berangkat. Itu tidak berangkat karena saya memilih yang lebih datang ini. Oh, begitu ya Gus ya. Saya tidak Iya, berangkat. iya. Jadi Yang harus datang ini kan aja ya Gus. ratusan, iya. Yang Iya. datang setiap hari itu kan pasien Gus ini kan, pasien saya ini kan ratusan. Iya, saya lihat di sosmed itu mulai pagi sampai jam 2 malam Jam Gus. 2 malam pernah juga Istirahatnya? sampai subuh. Masya Allah. Istirahatnya hanya saya makan sebentar beberapa menit, sholat berapa menit sudah. Pengorbanan Iya. Gus ya, karena memang cinta pada masyarakat Iya. dan memang ingin menyembuhkan segala macam penyakit yang dikeluhkan oleh banyak pasien yang datang ke Gusmu itu ya Iya. Gus ya. Maaf ini Gus, seperti yang diketahui pengobatan Gusmu kan gratis tanpa biaya. Iya. Tapi yang saya lihat melalui sosmed yang sangat viral ini, Gus ini juga senang berbagi kepada kaum fakir, duafa dan anak yatim. Nah, mohon maaf Iya, nih Gus iya. ya. Ini sumber dananya dari mana ya Gus? Ya itu sumber Ada dananya kan gini. donatur atau? Oh, tidak ada donatur. Ah, Makanya saya tadi bilang, saya pengobatannya gratis lillahi ta'ala tanpa mahar sepeser pun. Tapi orang-orang itu bawa gula, bawa rokok, bawa sembako itu saya jadikan uang gitu. Saya Oh, jadikan iya. uang, bukan saya tabung untuk beli rumah, bukan. Masya Allah. Saya tidak punya rumah, bukan munafik saya gitu. Oh iya, iya. Jadi dapat 3 juta gitu. Itu tak tabung, nanti pas malam Jumat saya bagikan. Iya, disodakohkan Iya. kembali gitu Iya, Gus. saya Masya sudah Allah. kembali, hanya saya ambil untuk makan anak saya, sekolah anak-anak saya, Iya, istri iya. saya gitu aja. Jadi nggak ada donatur nggih Gus? Tidak ya? ada donatur sama sekali. Masya Allah. Iya iya Gus. Tapi Oh. ini gini, mohon maaf saya Iya. putus. Saya mau dibangunin sama saudagar kaya, orang kaya raya di Pasuruan, di kota Iya. saya. Beliau punya pabrik rokok, punya SPBU. Pokoknya beliau orang kaya, orang baik. Beliau pasien saya sakit jantung, berobat sudah habis miliaran, berobat ke luar negeri. Alhamdulillah dengan ridho Allah, berobat saya 2 kali sudah sembuh total. Dan beliau kasih uang, saya tolak. Nah, di saat saya tolak, beliau menangis gitu loh. Kenapa kok uang saya ditolak? Saya tidak mau dikasih uang. Takutnya nalar saya uang akhirnya saya nipu orang. Masya Nggak Allah. kena santet dibilang kena santet. Gitu ya Gus. Akan seperti itu gitu. Nggak kena ganggu orang bilang kena ganggu orang. Jadi beliau akhirnya tanya dengan juru parkir di pengobatan saya, Gusmu tak kasih uang, nggak mau. Kenapa? Oh ya nggak mau gitu. Rumah aja Gusmu padahal nggak punya gitu. Akhirnya beliau terbuka hatinya. Saya dikasih sawah, terus dibangunin yayasan, rumah, tempat pengobatan dan penginapan semuanya gratis, makannya juga gratis untuk pasien-pasien saya semuanya nanti ini gitu. Masya Anggarannya Allah. 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar, anggarannya 4 miliar. Tapi saya tolak.
saya tidak mau gitu. Loh kenapa kok tidak mau gitu? Kita tidak punya rumah. Iya tidak apa-apa, saya tidak punya rumah di dunia, tapi rumah saya insya Allah emas di surga sana nanti. Gitu saya. Akhirnya saya dipaksa untuk mau, akhirnya oh ya saya mau sudah mau. Alhamdulillah sekarang sudah proses pengurukan tanahnya. Masya Allah, tabarakallah, saudagar banget itu Gus. Iya saudagar banget orang Sakit kaya apa raya. tadi Gus? Jantung. Sakit jantung sampai sembuh total, Sampai sembuh tanpa total. operasi, tanpa medis. tanpa pasang, harus pokoknya tanpa Iya. medis. Masya Allah, seneng itu Gus ya, Seneng, seneng hatinya sampai memberikan hadiah. Gus, kalau ada pasien dari jauh dan sakitnya agak parah kan mereka datang nanti ikut ngantri gitu ya Gus. Nah selama mengantri apakah disediakan tempat bermalam sementara ini Gus? Untuk yang luar pulau kan jauh, lah biar gak bolak-balik pulang pergi, apakah ada fasilitas untuk pasien bermalam atau Untuk sementara ini saya tidak bisa memfasilitasi pasien-pasien saya, tapi alhamdulillahirobbilalamin tetangga saya semua itu siap rumahnya untuk dikoskan. Gitu. Itu iya. juga saya bilang sama tetangga saya dengan masyarakat di tempat pengobatan saya, rumah siapapun boleh dibuat kos, tapi pesan saya jangan sampai ngasih harga yang mahal. Mereka tanya terus berapa Gus? Satu hari satu malam, saya bilang 50.000. Kaget mereka, lu kok 50.000 kok murah? Kamu ingin masuk surga atau tidak? Gitu saya. Alhamdulillah mereka nurut semua 50.000 satu hari satu malam. Tetangga-tetangga juga Ya, apresiasi rame ya rumahnya, Gus, ya rame membantu juga. rumahnya dipakai kos. Tapi kalau nanti udah terbangun sudah selesai ya di penginapan di tempat saya. Iya. Itu gratis semua. Masya Allah, gratis juga ya Gus. Gratis. Berobat gratis, menginap juga gratis ya Gus. Makan gratis. Makan juga gratis ya Gus. Gratis. Tabungan akhirat ini Gus. Iya. Iya. Gus, saat pengobatan itu kan pasien sampai membludak nggih, dari pagi hingga jam 12, kadang sampai subuh itu tadi Gusnya sampaikan. Iya. Itu mereka yang membantu Gusmu itu siapa Gus? Ya bantu saya untuk Pegawai atau mengobati itu santri gimana? atau iya yang membantu supaya pasien tidak semerawut dan Oh ya tekanan itu sampai itu bisa malam. itu bisa dikatakan saudara-saudara saya dan juga bisa dikatakan itu santri saya. Pokoknya mereka juga mengikuti jejak saya. Jadi itu saudara semua, masih ada Iya. family ya? Iya, Gus, ya? masih ada family. Masya Allah, iya Gus. Semua sih didasari lillahi ta'ala semua. Semua lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Boleh saya tanya yang terakhir kali ini Gus, ada slogan Gusmu Bolo Sewu ya? Bolo Sewu tuh Oh, iya. tetangga, saudara atau iya. ya? Gimana Iya. Gus yang ini dimaksud? yang sangat menarik sekali pertanyaannya untuk saya. Itu Bolo Sewu itu gini, pengakuan masyarakat, pengakuan pasien-pasien saya itu sering didatangi. Gitu. Di saat udah saya obati, ada juga yang belum diobati. Ternyata beliau-beliau itu yang sakit pasien saya semua itu didatangi saya. Padahal saya tidak datangin. Oh, Itu didatangi saya di rumah mereka masing-masing. di rumah masing-masing. Goibnya yang datang. Goibnya gitu. Masya Allah. Jadi datangin, oh kamu, kenapa kamu, sakitnya apa di sini Gus, di sini selalu diobati, besoknya sembuh. Ada juga yang pasien saya udah saya obati, dia pulang, lalu malamnya didatangi, ya apa kamu sekarang, langsung diobatin, besoknya sembuh. Ada juga yang kelihatan saya lewat, ada juga yang bawa parfum saya gitu. Dan juga alhamdulillahirobbilalamin guru saya, kiai-kiai juga mengakui bahwa saya itu tidak sendirian. Tidak sendirian. Tidak sendirian gitu. Wah, Jadi ini. di belakang saya banyak gitu Iya. katanya. Makanya itu kan real pasien-pasien saya yang non medis. Mereka kan di saat melihat saya kan takut. Di saat saya tanya di belakang saya ada berapa, mereka bilang banyak dan mereka bilang takut, mohon ampun gitu. Iya, iya, saya sering Seperti juga itu. lihat itu di Ya, YouTube-nya. terus yang terakhir saya tidak takabur dari ibu saya dikasih bacaan gitulah, bukan dikasih bacaan, ini amalkan gitu. Nah, ini amalkan, ini banyak nanti diri kamu gitu. Dari ibunda Dari ya. ibu kandung saya gitu. Almarhumah gitu. Iya, ini nanti kamu banyak gitu. Tapi saya tidak tahu banyak apa gitu. Tapi kan banyak rezekinya atau apa. Tidak tahunya inilah yang terjadi. Iya, Masya Allah. Dan saat juga waktu saya meditasi itu kan memang meditasi saya itu mohon sama Allah itu kan menyampaikan pasien-pasien saya ini ya Allah ya Rabb, sembuhkan semuanya tanpa imbalan apapun untuk diri Masya saya. Allah, amin. Nah, ternyata bener-bener datang gitu. Gitu, Mbak. Kita boleh minta doanya nih Gus, biar Iya. teman-teman yang sedang menonton YouTube ini
juga merasakan faedah atau fadilah dari doa Gus meskipun lewat online ini. Ya. Semua masyarakat seluruh Indonesia Raya, mudah-mudahan yang lagi sakit, yang lagi sedih, semuanya diangkat sama Allah, diberi rahmat, diberi kemudahan semuanya. Yang sakit sembuh, yang susah lagi diangkat kesusahannya hilang jadi bahagia. Yang ingin naik derajat semoga derajatnya dinaikkan oleh Allah. Amin. Seperti itu, amin. Seperti itu aja doa saya, Mbak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Gus dan terima kasih juga wawancara untuk pagi hari ini. Senang sekali ini teman-teman bisa langsung mengerti, paham, dan mudah-mudahan bagi mereka yang sedang mengalami sakit tidak kesulitan untuk berobat ke Gus, baik tidak kesulitan masalah finansial kan memang gratis, juga tidak kesulitan karena jarak jauh. Mungkin nanti sudah bisa dengan cepat terrealisasi ada penginapan di tempatnya Gus. Terima kasih dan mohon maaf Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kediaman Gus Mu alternatif ya, seorang Gus yang udah dikenal di Jawa Timur ini, insya Allah bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan orang seperti kerasukan kayak gitu ya, ketempelan jin dan sebagainya. Ini contohnya Mbak Ika ditempeli kuntilanak yang bernama Rianti udah 3 tahun. Mudah-mudahan selesai dari pengobatan sini mbaknya sembuh ya, bantuan doa. Ay Pak Ewa ngono anake udah iso keden. Bapakne lek keden ndak iso obah. Oke kok, mana gue? Nuno. Dilenggakan. Waras ya. Mbak Ika sudah enakan? Alhamdulillah. Tuh kan teman-teman tadi bisa bedain ya wajahnya sama sekarang, auranya beda toh, sekarang lebih cantik. Mudah-mudahan sembuh ya total ya Mbak Ika ya. Amin. Kawan sana wis ayo berdiri dhewe. Ayo mati dhewe. Mati dhewe lho. Ayo mlaku dhewe. Ayo mlaku dhewe ayo. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nunggu di kono wis langsung.
Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Wallahu alam. Niatnya berobat karena Allah, yang menyembuhkan tetap Allah. Gus Muknya juga diberi kesehatan bersama keluarga, kasih umur panjang sama Allah, umur barokah, sehingga selalu dapat menolong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras Bu. Alhamdulillah. Keluhannya apa mau Bu? Sampean? Kayak terus beliut-beliut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerasukan nggak mau? Ya katanya. Oh katanya. Jene wis ilang Bu. Alhamdulillah. Minggat ada. Mbak Atim. Iya deh. Penak Mbak Atim. Ya, tapi awake wis penak. Alhamdulillah.